Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin berdiskusi membahas bab 9. Pada bab 9 ini ada apa ya? Aku tidak bisa ngomong. Udah. Pada bab 9 ini kita membahas tentang manajemen kelas SD dan pengelolaan iklim belajar. Oke, manajemen Seperti rutin, transisi, pengelompokan, dukungan perilaku positif, dan inklusi untuk pembelajaran mendalam atau deep learning. Inklusi. Deep learning. Nah, pada 91 ini posisi bab dalam mata kuliah. yang pertama apa bahasa? Hah? Bab 9 ini bab 9 ini merupakan jembatan antara teori pembelajaran yang sudah dipelajari sebelumnya dengan praktik nyata di kelas. Jadi di sini kita itu mulai kelihatan bahwa merancang pembelajaran itu tidak cukup hanya bangun di atas kertas. Banyak rancangan yang terlihat keren tapi gagal saat diterapkan, bukan karena materinya salah, melainkan karena kelasnya tidak terkelola dengan baik. Makanya pada bab ini itu menekankan bahwa manajemen kelas itu harus dirancang sejak awal dan jadi satu kesatuan dengan RPP atau modul ajar, bukan dipikirkan nanti setelah masalah muncul. Sembilan ini berfokus pada aspek implementasi, bagaimana desain pembelajaran bab 4 sampai bab 7 itu dapat berjalan di kelas SD melalui manajemen kelas yang proaktif. Dalam praktik, perangkat pembelajaran yang sangat baik dapat gagal jika rutin, transisi, pengelompokan, dan dukungan perilaku tidak dirancang sejak awal. Karena pada bab 9 ini menuntut mahasiswa menyusun rencana manajemen kelas, transisi dengan modul ajar atau RPP, maksud strategi membangun iklim belajar yang aman, tertib, dan inklusif untuk mendukung deep learning. Di sini manajemen itu bukan sekedar sebuah tambahan, tetapi menjadi faktor utama yang menentukan apakah pembelajaran bisa berjalan efektif atau tidak. Dengan kata lain, mau sebagus apapun RPP-nya atau modul ajar yang dibuatnya, kalau tidak didukung dengan pengelolaan kelas yang baik, hasilnya mungkin tidak maksimal. Capaiannya adalah kita harus capaiannya. Capaian pembelajaran masuk 9.2 ya. Ya, itu 9.1 udah berarti deh. Sudah yang penjelasan itu 9.1. Capaian pembelajaran pada bab ini pada bagian capaian pembelajaran, bahwa tujuan dari bab ini tidak hanya sekedar memahami konsep, tetapi juga sampai pada tahap bagaimana mampu merancang atau menerapkan. Artinya mahasiswa itu diharapkan bisa menjelaskan prinsip manajemen kelas proaktif, kemudian mampu menyusun rutin prosedur dan mengatur pengelompokan pada murid, serta mengintegrasikan dukungan perilaku positif. Selain itu, yang menariknya tuh adalah adanya penekanan pada inklusi, di mana guru harus mampu mengakomodasi kebutuhan murid yang beragam. Jadi dari sini bisa terlihat bahwa pembelajaran pada dalam bab ini bersifat aplikatif, ya. Karena tidak hanya teori, tetapi langsung diarahkan pada praktik yang bisa digunakan saat mengajar nanti. Jadi menurutmu gimana tuh? Kalau pendek kan pada capaian. Nah, dalam bab 9 ini kita kan pada bab 9 ini dibahas bahwa keberhasilan pembelajaran kelas itu tidak hanya ditentukan oleh desain pembelajaran yang baik seperti yang telah kita buat kemarin-kemarin itu, tetapi juga sangat bergantung pada manajemen kelas yang efektif. Nah, juga seringkali pembelajaran gagal bukan karena materinya yang sulit,
melainkan karena pengelolaan kelas yang kurang terencana, Iya. seperti tidak adanya rutinan, transisi yang tidak jelas, atau kurangnya kontrol terhadap perilaku murid pada saat proses pembelajaran. Nah, salah satu hal yang penting yang ditekankan adalah dengan menggunakan manajemen kelas proaktif. Nah, kelas proaktif ini yaitu pendekatan yang lebih menekankan pada pencegahan daripada penanganan masalah. Artinya, guru harus bisa merancang sejak awal bagaimana kelas akan berjalan, mulai dari aturan inti, prosedur, hingga strategi penguatan perilaku. Dengan begitu, potensi gangguan bisa diminimalisir. Selain itu, rutin dan prosedur kelas juga menjadi kunci. Jika murid sudah terbiasa dengan alur kegiatan, misalnya bagaimana memulai pelajaran, bekerja dalam kelompok hingga menutup pembelajaran, maka kelas bisa berjalan lebih tertib tanpa harus selalu diarahkan oleh guru. Ini membuat waktu belajar menjadi lebih efektif. Kemudian, bagian yang juga penting adalah transisi. Transisi yang tidak terkelola dengan baik sering menjadi penyebab kelas menjadi ribut dan tidak fokus. Oleh karena itu, guru perlu memberikan instruksi yang jelas, singkat, dan menggunakan sinyal tertentu agar murid memahami kapan harus berpindah dari satu aktivitas ke aktivitas lain. Manajemen kelas proaktif ya. Itu tuh indikator keberhasilan. Berarti manajemen kelas proaktif tuh guru tuh sudah menyiapkan segala sesuatu dari awal seperti aturan kelas, atau rutin dan prosedur ya. Ya, Nah, tujuan tuh agar perilaku murid tuh bisa terarah ya, Kak, sejak awal lah. Iya. Contohnya mungkin kayak guru membuat aturan dengan seperti saling menghargai dan fokus saat belajar mungkin ya. Itu kan sih. Manajemen proaktif. Ini indikator keberhasilan ya. nah pada capaian tahap ini kita tuh harus bisa menjelaskan prinsip manajemen kelas proaktif dan keterkaitannya dengan kualitas pembelajaran murid. Bisa merancang rutin dan prosedur kelas yang mendukung fokus, transisi cepat, serta partisipasi murid yang adil. Merancang pengelompokan atau kelompok kecil atau kelompok kooperatif, beserta akuntabilitas individu untuk mencegah dominasi dan free rider. Capaian. Mana sampai capaian ya? Misi capaian. Terus simak siapa yang penting 9. Mungkin tambahan dari capaian tadi. Tujuan capaian pembelajaran bahwa yang kita lihat tujuan dari bab ini tidak hanya menekankan pada pemahaman konsep, tetapi juga pada kemampuan praktisnya. Mahasiswa itu diharapkan mampu menjelaskan prinsip manajemen kelas proaktif yang seperti yang dibilang tadi kan, yang pengelolaan kelas harus dirancang untuk mencegah masalah, bukan sekedar mengatasi masalah. Selain itu, mungkin kita mahasiswa itu juga dituntut untuk mampu merancang rutin dan prosedur prosedur kelas yang jelas, sehingga murid itu dapat mengikuti pembelajaran dengan tertib. Tidak hanya itu, kita sebagai mahasiswa itu juga harus mampu merancang sistem pengelompokannya yang efektif, termasuk pembagian peran dan tanggung jawab agar semua murid terlibat aktif. Yang tidak kalah penting adalah kemampuan dan mengintegrasikan dukungan perilaku positif serta strategi inklusi, sehingga semua murid itu termasuk yang memiliki kebutuhan berbeda. Yang kita tahu setiap murid kan memiliki kebutuhan yang berbeda-beda kan. Ya. Termasuk yang tetap dapat mengikuti pembelajarannya. Dari sini mungkin bisa dilihat bahwa capaian pembelajaran fokus ini benar-benar menekankan kesiapan kita sebagai kita yang akan menjadi guru yang tidak hanya paham teori tetapi juga siap praktik di lapangan. Nah, di sini kan kita membahas tentang apa ini? Manajemen kelas gitu. Ya. Membuat rutin dan prosedur gitu kan sebelum melakukan pembelajaran. Yes. Nah, gimana sih menurut kalian cara membuat rutin dan prosedur kelas agar tidak terasa membosankan gitu bagi murid saat pembelajaran? Mungkin kita bisa
kita dalam mengajar kita mungkin menggunakan benda-benda nyata kan, seperti kita tahu kan Ya. bahwa anak SD sekarang tuh kayak mudah bosan kalau dijelaskan dengan pembicaraan, dengan omongan. Mungkin kalau kita jelaskan dengan seperti benda-benda nyata atau benda-benda yang apa ya seperti benda Aku kan tadi nanya nih, bagaimana cara membuat rutin dan prosedur kelas agar tidak terasa membosankan bagi murid. Menurut Rehan nih, gimana sih cara buat rutin dan prosedur kelas agar tidak terasa membosankan bagi murid? Cara apa? Cara membuat rutin dan prosedur. Cara buat rutin dan prosedur. Intinya tidak kelas itu tidak membosankan. Ya. Biar murid di kelas itu tidak membosankan. Nah, tentunya kita buat dengan terlebih dulu kita buat apa ya? Apa namanya itu sintak-sintak pada apa? Langkah-langkah dalam pembelajaran pada suatu pertemuan kan. Misalnya kita lagi belajar tentang IPA lah misalnya ada Iya, IPA. betul. Nah, jadi gitu tuh siapkan dulu media yang betul. sekiranya bisa membuat murid ini lebih aktif Dengan benda konkret lah. ya, sehingga kita tuh murid tuh tidak bosan lah, tidak dengan pembelajaran yang cenderung seperti apa ceramah saja, apa menjelaskan doang kan. Iya. Nah, alangkah baiknya kita sediakan media atau video animasi atau video lah untuk ditunjukkan kepada murid supaya murid juga lebih enjoy, lebih nyaman lah untuk belajar kan. Iya, betul. Jadi sehingga murid tidak bosan gitu. Ya, betul yang dikatakan saudara kan, yang seperti kita tahu kan murid sekarang kan sudah zamannya zaman Teknologi. teknologi. Jadi mungkin kalau kita jelaskan dengan kita berbicara mungkin orang tuh cepat ini lagi bosan kali lah pasti gitu. Selain itu kita juga harus melibatkan murid nih. Apa tuh? Kan rutinitas dan prosedur kelas ini kan itu penting untuk menjaga ketertiban, tetapi harus dikemas dengan cara yang menarik agar tidak membosankan. Di mana guru itu bisa memvariasikan cara pelaksanaannya seperti membuka pembelajaran dengan pertanyaan atau cerita atau permainan singkat sehingga murid itu tetap merasakan sehingga murid itu tetap merasa segera mengikuti alurnya yang sama, di mana kita itu melibatkan murid dalam kegiatan seperti memberikan peran kecil di kelas. Itu juga dapat meningkatkan rasa tanggung jawab dan membuat suasana lebih hidup. Selain itu, rutinitas itu sebaiknya dibuat singkat, jelas dan tidak bertele-tele agar tidak menghabiskan waktu. Guru juga bisa menyisipkan ice breaking atau kuis ringan serta memberikan apresiasi agar murid itu tetap termotivasi. Nah, yang terpenting itu guru itu harus fleksibel menyesuaikan kondisi kelas sehingga rutinitas tetap berjalan efektif tanpa membuat murid itu jenuh. Seperti itu cara membuat rutin dan prosedur agar tidak membosankan bagi murid. Jadi kita tuh banyak tuh harus variatif gitu kan, Ya, bermakna dan variasi, bisa bervariasi. melibatkan murid secara aktif itu, biar murid-murid itu tidak bosan gitu kan. Nah, ya seperti itu. Nah, misal nih saat kita kan udah buat awal nih manajemen kelas nih udah lumayan baik nih, tapi masih ada murid-murid yang nakal gitu, masih Yang main-main peduli gitu. ya. Nah, gimana sih cara kalian menangani anak-anak murid itu tanpa harus marah? Mungkin kita Tentunya kita kasih perhatian lebih untuk murid tersebut. Mungkin kalau kita kasih perhatian lebih untuk murid tersebut, nanti terpaksa dia ini untuk ikut pembelajaran juga. Jadi dia tuh merasa juga nanti kalau kita perhatikan lebih tuh nanti wah ibu ini gitu ya. Apa kayak mana ya? Jelasannya itu. Pokoknya dia jadi ibu ini lebih juga. fokus pada aku. Ya, jadi dia lebih
lebih kelihatan rajin juga kan. Jadi dia mau diperhatiin guru, kan anak-anak kan suka diperhatikan kan. Iya, betul. Nah jadi kan dia kayak, wah ibu nih apa perhatian sama kau, aku harus rajin lah, ikut lah gitu kan. Jadi jangan gitu, kita harus kasih perhatian lebih lah untuk murid-murid yang mungkin malas kan, atau dia udah peduli dengan aku. Kan biasanya itu tuh karena udah dipedulikan, Iya, betul kata dibiarin kan gitu. itu kata Rehan. Anak yang mungkin aktif itu bukan itu bukan hanya nakal, tapi dia mencari perhatian. Karena dia kurangnya dari perhatian dari guru itu kan. Jadi kayak aku kok nggak diperhatian, ya udahlah kayak gini aja biar dapat perhatian. Mungkin Iya, justru kalau kita marah-marah tuh nanti dia malah, ibu ini marah-marah, malas aku belajar sama ibu nih kan, kan. Nah, itulah tadi pendekatan tadi perlu kita dekatin dulu kan. Nah, sudah kita berikan arahan. Nah, hindari tuh jangan kita nasihatin panjang kan, bisa kita ajak ngomong kan, nanti kan. Kalau misalnya kita asik, murid tuh jadi enak jadi senang belajar sama gitu. Itu memang pada masa-masanya anak SD itu memang butuh perhatian lebih dan kepedulian lah dari kita. Jadi kita sebagai guru nih bangun hubungan yang baik lah sesama semua murid kan. Jangan kita fokus hanya satu yang pintar beberapa aja. murid aja. Jadi kita bimbing juga murid-murid yang mungkin kurang lah dalam pembelajaran kan. Seperti itu kalau menurut aku. Intinya tuh menghadapi murid yang sulit diatur itu butuh kombinasi antara ketegasan, pendekatan, personal dan strategi yang tepat. Iya, Berarti bukan hanya jangan marah-marah. marah-marah baik itu lah. Jangan nasihati panjang lebar. Lagi tambah ringan dia. Bagus loh, 5.000 loh, terkerinci loh. Itu ya. Oke. Nah, di sini kan pada bab 9 nih ada nih pemantik kasus di kelas SD. Pada pembelajaran kooperatif, guru meminta murid berdiskusi kelompok. Setelah 10 menit, kelas menjadi bising. Sebagian murid mengobrol di luar topik, 2 murid mendominasi dan beberapa murid pasif. Guru kemudian menghentikan diskusi dan kembali ceramah. Akhirnya tujuan pembelajaran tidak tercapai dan waktunya habis. Nah, di sini ada pertanyaannya, apa sih yang salah? Model pembelajarannya atau manajemen kelasnya? Apa tadi? Apa sih yang salah dalam Ya, apa yang kasus salah? tersebut? Manajemen apa? Manajemennya atau model pembelajarannya? Kan di ini guru tuh meminta murid berdiskusi kelompok. Setelah 10 menit tuh kelasnya menjadi berisik gitu, ribut gitu kan. Ada yang murid yang ngobrol, ada yang aktif, ada juga yang pasif gitu. Terus menurut apa yang salah menurut kalian? Modelnya atau manajemen kelasnya? Manajemen kelasnya. Karena mungkin Mungkin yang kita lihat bahwa masalah utamanya itu bukan terletak pada modelnya, tapi manajemen kelasnya. Seharusnya tuh sebelum kegiatan dimulai, guru tuh sudah menerapkan prosedur yang jelas. Saya bilang ke dia, harus kayak seperti pembagian peran atau berbicara serta target yang harus dicapainya itu apa. Selain itu penting juga adanya akuntabilitas individu agar setiap murid memiliki tanggung jawab dari Pemberian peran setiap murid. dari kasus ini mungkin kita bisa belajar bahwa tanpa manajemen kelas yang baik, pembelajaran aktif seperti diskusi kelompok justru bisa menjadi tidak efektif. Tambahkanlah. ya mungkin itu dari monitoring gurunya juga kurang kan. Dari awal prosedurnya nggak jelas kan Guru tidak aktif berkeliling, mungkin memantau, memberikan arahan atau mengingatkan tuh kurang dari gurunya. Jadi emang harus terstruktur kan dari awal apa manajemen. prosedurnya tuh harus jelas. Sehingga kita kalau misalnya tiba-tiba setelah berjalan diskusi 10 menit ada yang pasif, ada yang ngobrol sesuatu sama kawannya yang tidak jelas kan di luar materi. Tapi ya itu perlu persiapan kan dari seorang guru itu kan, harus terstruktur lah dari waktunya juga kan. Nah, jadi gimana tuh mungkin jika manajemen kelas itu diperbaiki, maka mungkin diskusi kelompok itu bisa berjalan dengan baik lah kan. Ya gitu lah.
Ya, jadi yang masalah ini bukan model pembelajaran ya. Ya bukan. Kalau model Tapi- udah benar. Ya, tapi manajemennya kelas yang kurang. Kayak yang pertama tadi tuh, kelas bisa menjadi bising dan tidak fokus kan setelah 10 menit pembelajaran. Terus ada murid yang mendominasi atau aktif dan ada juga murid yang pasif. Nah, di situ juga udah ada tandanya tuh, tidak adanya pembagian peran dalam kelompok serta kurangnya akuntabilitas individu. Nah, jika sejak awal itu telah ditentukan perannya seperti misalnya ketua kelompok, pencatat atau pelapor, maka semua murid akan jadi lebih terlibat aktif. Terus guru juga langsung menghentikan diskusi dan kembali ke metode ceramah. Ini menunjukkan pendekatan yang reaktif bukan proaktif gitu, seperti yang dijelaskan tadi. Seharusnya tuh guru melakukan intervensi singkat, seperti mengingatkan aturannya, mengatur ulang kelompok atau memberi arahan ulang tanpa harus menghentikan seluruh kegiatan. Jadi dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran kooperatifnya itu sudah tepat, tetapi gagal karena manajemen kelasnya yang kurang dirancang dengan baik. Kayak tidak adanya prosedur, kontrol, dan strategi pengelolaan selama diskusi dilakukan. Terus ini yang kedua itu, menurut kalian rutin atau prosedur apa sih yang seharusnya disiapkan dalam sebelum kerja kelompok dimulai? Rutin dan prosedur apa yang disiapkan sebelum kerja kelompok dimulai? Ya, prosedur apa yang seharusnya disiapkan sebelum kerja kelompok dimulai? Ya kayak tadi sih. Tuh. Yang penting itu Udah hari. Apa tadi tuh? Penjelasan materi lah. Yang kayak tadi tuh. oh iya. Proses pembentukan kelompok itu harus dibagi perannya gitu Ya. setiap masing-masing kelompok. Ada yang sebagai ketua, wakil ketua, pencatat atau pelapor gitu kan. Ya, betul. Guru perlu menentukan siapa saja anggota kelompok serta menetapkan seperti apa, seperti ketua, pencatat, menjaga waktu dan melapor. Terus yang kedua, prosedur memahami tugas. Guru harus menjelaskan tujuan kegiatan kerja kelompok ini, langkah-langkah yang harus dilakukan serta hasil yang diharapkan. Misalnya, apa yang harus didiskusikan, bagaimana cara mengerjakannya, dan kapan harus selesai. Kita beri waktu dan sehingga murid itu bisa menyelesaikan tepat waktu. Terus yang lainnya tuh prosedur berbicara dan berdiskusi. Misalnya aturan giliran berbicara, tidak memotong pembicaraan serta menjaga volume suara. Ini penting untuk mencegah kelas tuh tidak menjadi terlalu berisik gitu di luar. Habis ya. Ya mungkin itu saja sih. Dengan adanya kegiatan yang seperti itu tuh kerja kelompok kan bisa berjalan lebih terarah gitu loh. Semua murid bisa terlibat dan tujuan pembelajaran dapat tercapai. Terus pertanyaan yang ketiga ini, bagaimana merancang akuntabilitas individu agar semua murid terlibat dan dapat mengikuti pembelajaran? Kalau misalnya iklim, bentuk itu nggak? Tadi udah bahas iklim pembelajaran nggak dalam Belum ya? Mungkin cara masih merancangnya itu manajemen ya? bisa dimulai dari memahami kondisi kelas, kondisi murid terlebih dahulu. Karena guru itu perlu tahu cara sederhana, mana yang cepat paham, mana murid yang cepat paham, mana yang sedang, mana yang masih butuh bantuan. Tidak harus pakai tes-tes rumit. Bisa dari pengamatan atau tugas awal singkat. Di sini guru juga menyesuaikan strategi. Strateginya itu kan di sini buat tugas dengan tingkat kesulitan bertahap. Misalnya murid yang masih kesulitan diberi soal yang lebih sederhana atau dibantu dengan contoh. Sedangkan murid yang sedang bisa diberi tugas standar. Dan murid yang cepat bisa itu bisa diberi tantangan tambahan atau tantangan yang lebih. Dengan cara ini
semua tetap belajar, tapi tidak merasa terlalu berat atau terlalu mudah. Selain itu, juga penting menyiapkan bantuan. Contohnya seperti panduan langkah-langkah, kata kunci atau contoh jawaban. Ini sangat membantu murid yang sering bingung harus mulai dari mana. Jadi mereka tidak langsung menyerah di awal. Di sini guru juga bisa memberikan pilihan cara belajar atau menunjukkan hasil. Misalnya boleh menjawab dengan tulisan, gambar atau presentasi sederhana. Ini juga membuat murid itu lebih nyaman dan percaya diri karena bisa menyesuaikan dengan kemampuan mereka. Oke, berarti itulah yang dibilang Dani ya, karena setiap karakter dan pemahaman siswa itu kan Berbeda-beda. murid itu berbeda-beda. Jadi kita harus menyesuaikan mana murid yang Cepat paham, mana yang Diferensiasi gitu kan. diferensiasi itu. Kamu nambahin. Kau cari apa? Intinya tuh diferensiasi itu bukan mempersulit guru, tapi justru membuka jalan supaya Murid itu dapat paham itu, bisa, sesuai menyesuaikan, kemampuannya. disesuaikan dengan kemampuan muridnya. Nah, pada bab 9 ini juga dijelaskan ada itu transisi atau mengelola waktu dan energi kelas. Transisi adalah titik rawan chaos. Transisi yang baik itu singkat, terprediksi dan memiliki sinyal jelas. Gunakan countdown. Misalnya nih, kita menggunakan satu instruksi per kalimat. Misalnya maksimal 2-3 langkah untuk bergeser ke meja kelompoknya masing-masing. Tetapkan peran kecil seperti penjaga alat, penata kursi, atau ketua kelompoknya agar transisi itu tidak menumpuk pada guru saja. Terus berikan penguatan cepat setelah transisi berhasil, seperti penjelasan singkat dan juga pengakuan singkat itu, pujian singkat itu, transisi. Kan tadi kita udah jelas tentang manajemen kelas praktik dengan maksudnya manajemen kelas. Bukannya di bab 9-nya juga ada iklim belajar yang efektif. Benar. Belajar yang efektif. Ada beberapa. Iklim belajar yang efektif kayak suasana yang dirasakan semua siswa gitu. Proses pembelajaran kan berlangsung tuh kayak iklim yang efektif tuh harus memenuhi 3 unsur utama. Unsur yaitu aman, tertib, dan inklusif tadi. Ya. Udah sih? Udah. Rutin dan Prosedur sudah. Transisi dalam pembelajaran Mungkin baru Udah. Tambahin lah. Jadi transisi itu perpindahan dari satu aktivitas ke aktivitas lain dalam pembelajaran, nggak tahu lo udah tidak. Nah, meskipun terlihat sederhana kan, transisi sering menjadi titik rawan terjadinya kekacauan di kelas. Jika tidak dikelola dengan baik, mungkin murid itu bisa kehilangan fokus, waktu juga terbuang, sudah tuh suasana kelas itu menjadi tidak kondusif gitu. Oleh karena itu kita sebagai guru ini perlu mengelola transisi dengan memberikan instruksi yang singkat. Kamu jelas juga kan, serta disertai batasan waktu yang sinyal tertentu. Transisi yang baik itu mungkin akan membuat pembelajaran berjalan lebih efektif dan terarah. Berarti transisi ini lumayan apa ya bilangnya Ya gitu kan. Transisi ini Misalnya kita kan penting. mau bagikan kelompok nih untuk murid-murid nih. Kalau kita membagikan kelompok kan murid itu kadang berebutan gitu. iya. Mau kelompok yang ke yang lebih pintar, Iya betul. ke yang dekat-dekat saja sama yang teman-temannya maunya. Jadi kita tuh perlu membuat transisi itu agar siswa tuh mau mengikuti instruksi dari gurunya. Biar nggak berisik sih saat pembagian kelompok tuh. Gimana caranya kita tuh bisa membuat transisi yang bagus. Nah, Tapi itu masih terjadi sih pada saat kuliah. Ya, itu nggak cuma di SD aja, di kuliah pun memang begitu. Kan setiap tingkatan Saling- sekolah itu
transisi itu jarang terjadi ya secara langsung. Ya, transisi itu kan momen ketika dari kita mendengarkan guru ke diskusi kelompok kan. Habis diskusi kelompok tuh baru kita ke menulis. Itulah step-step pembelajaran gitu lah. Nah di momen tuh mungkin biasanya kalau pas kita lagi dari kita mendengarkan guru kan sudah tuh guru tuh masih arahan diskusi. Nah itu mungkin biasanya terjadinya ribut, Ya, nggak fokus atau terbuang waktu kan lama kan, ribut dulu barulah diskusi kan, ribut agak 5 menit kan terbuang waktu kan. Makanya transisi itu harus diatur dengan baik kan, kita sebagai guru tuh harus tegas kan. Begini ya. Jadi menurut kalian gimana transisi Kalau- yang baik? Transisi yang baik. Ya harus kita arahkan sebagai guru tuh kita harus arahkan. Misalnya kita Kita kan tuh memberikan arahan yang jelas gitu kan. Nah, mungkin setelah kita memberi perintah kan, habis kita menjelaskan materi, sudah itu kita beri perintah kepada murid untuk diskusi kelompok kan. Nah, kita langsung arahin, kita harus jelas. Nah, langsung duduk rapi. Nah, duduk jangan ribut. Nah, kan kita bagikan dulu kelompoknya kan. Nah, kelompok ini. Udah, jelas apa diskusi lah tentang apa misalnya kan. Cepat. Sambil kita ini perhatikan. Kalau kita udah perhatikan dia nanti bisa ini ngerumpi malah dia. Nah, kayak sekarang kita pindah ke kerja kelompok gitu. Langsung dalam 3 detik tuh langsung bentuk kelompok. Jangan kita nyuruh Ya, kelompok. Nah, anak-anak- sudah kita malah mungkin kita gurunya tidak- malah keluar mungkin. Nah, itu terbuang waktu. Kita tidak bisa membiarkan Nah, anak lagi. kondusif jadi gitu. Mungkin gitulah kalau transisi. Cuma sudah transisi itu Ya kurang lebih seperti itu lah transisi. mengumpulkan pengurus minggu. Ada masalah itu. Mengumpulkan dan Nah, pengumpulan dan Kelompokan dan kerjasama. Nah, pengelompokan dan kerjasama ini dalam pembelajaran itu tidak bisa dilakukan secara salah-salah gitu kan. ya, Tetapi harus dirancang dengan tujuan yang jelas. Ukuran kelompoknya kecil yaitu sekitar 3 sampai 4 murid saja. Itu dipilih karena lebih memungkinkan setiap anggota untuk terlibat aktif. Jika kelompok terlalu besar, misalnya satu kelas ini bagi 2 kelompok, itu biasanya kalau akan muncul murid-murid yang pasif gitu karena merasa tidak dibutuhkan karena terlalu banyak kelompoknya. Jadi keterlibatan murid itu kurang. Ya jadi kurang, jadi pasif mereka malah. Selain itu, pembagian peran yang jelas sangat penting agar tidak terjadi ketimpangan dalam kelompok. Misalnya, ketua bertugas mengarahkan diskusi, pencatat menulis hasil yang didiskusikan, penjaga waktu memastikan kegiatan sesuai durasi, dan pelapor menyampaikan hasil. Peran ini juga perlu dirotasi setiap pertemuan agar semua murid itu merasakan tanggung jawab yang berbeda dan tidak terpaku pada satu peran saja. Selanjutnya, adanya produk individu kecil menjadi cara efektif untuk memastikan bahwa setiap murid benar-benar belajar. Contohnya, setelah diskusi kelompok, setiap murid itu diminta menuliskan pemahamannya sendiri atau menjawab pertanyaan singkat. Ini lumayan penting agar guru bisa melihat sejauh mana pemahaman masing-masing murid, bukan hanya hasil kerja kelompok murid. Kemudian, penggunaan checklist proses kolaborasi membantu guru dalam memantau jalannya kerja kelompok. Guru bisa melihat apakah semua murid terlibat, apakah diskusi berjalan sesuai tujuan, dan apakah ada anggota yang mendominasi atau justru pasif. Dengan monitoring seperti ini, guru itu bisa langsung memberikan arahan atau perbaikan saat proses berlangsung, bukan setelah kegiatan selesai. Jadi secara keseluruhan itu pengelompokan yang baik itu harus disertai dengan akuntabilitas individu agar pembelajaran benar-benar merata. Tujuannya bukan untuk menyelesaikan tugas kelompok, tetapi memastikan bahwa setiap murid dapat aktif, berkontribusi, dan memahami materinya. That's it. 30 menit lagi sih. Dukung. Apa sih belum bahas? Dukungan. Sudah 2 bulan.
main dukungan ini. Langsung 9 ya? 9. 9 ya, 9.9. Sama ya. oh, bahasa apa tuh? Selanjutnya ada 9 dukungan perilaku positif dan reaksi guru dan murid. Dukungan perilaku positif dalam pembelajaran menekankan 4 hal yang utama. Pertama, menetapkan harapan yang jelas, mengajarkan perilaku yang diinginkan, memperkuat perilaku positif, serta memberikan koneksi secara konsisten dan profesional. Pendekatan ini akan lebih efektif jika didukung oleh relasi guru murid yang hangat namun tetap profesional. Karena hubungan yang baik terbukti meningkatkan kepatuhan dan motivasi belajar. Dalam praktiknya, guru itu dapat menggunakan berbagai strategi konkret seperti dengan menyebutkan perilaku yang baik yang sedang terjadi agar menjadi contoh bagi yang lain. Jadi pada intinya tuh kalau ada murid yang berperilaku baik atau mungkin dia ada sampah kan, misalnya ada sampah nih, dia ada kesadaran untuk buang sampah di tong sampah. Nah jadi kita sebagai guru tuh harus Memberikan memberi pujian gitu. pujian Pujian. Nah, Sehingga itu menjadi dukungan perilaku positifnya. Jadi kan setelah itu tuh namanya kita jadi berhubungan baik dengan siswa kan, jadi dari murid itu lebih senang kan dengan kita, tidak segan ya. Jadi Ya, jadi kita tuh bisa dekat dengan murid gitu kan. betul. Ya, kayak itu tadi kita harus membuat perilaku positif gitu, memberikan contoh, Memberikan contoh misalnya. hal-hal yang positif. Juga memberikan pendekatan gitu kepada murid. Misalnya kita memberikan arahan sebelum melakukan aktivitas itu, juga melakukan hal-hal yang baik, mencontohkan perilaku yang baik. Nah, misalnya kalau ada yang salah tuh kita juga memberikan koreksi yang tidak terlalu menyakitkan gitu kan. Telah menjatuhkan. Iya, tidak menjatuhkan Sehingga muridnya. murid itu tidak tahu malu kan, Ya. tidak merasa dipermalukan. Jadi pendekatan ini terlebih efektif lah kan dalam pembangunan motivasi dan kedisiplinan siswa kan. Jadi kan kalau misalnya dibilang bagus, kita kasih komen yang positif lah kan, komen yang positif dalam kegiatan dia, misalnya kayak buang sampah tadi. Jadi dia makin rajin, dia disiplin, dia buang kalau ada sampah buang tempat. Jadi buangnya tidak sembarangan gitu lah ya. Beres. Lanjut ya ke penanganan masalah kelas. Ya, selanjutnya itu ada 9.10, menangani masalah umum secara profesional. Bang. Nah, dalam mengelola kelas ini masalah seperti murid tidak bisa fokus, aktif, ada yang pasif, ada yang bisa konflik, dan keberisikan dalam pembelajaran itu mungkin adalah hal yang wajar terjadi gitu kan pada saat pembelajaran. Nah, yang terpenting itu bukan menghindari masalahnya, tetapi bagaimana sih guru merespons secara profesional
cepat dan tetap terarah pada tujuan pembelajarannya. Misal nih, pada kondisi utamanya itu murid off task atau tidak fokus. Guru itu bisa melakukan, tidak perlu langsung menegur keras. Cukup dekati murid tersebut, beri arahan singkat, lalu tanyakan target kecil yang harus dicapai dalam waktu dekat. Misalnya 2 menit ke depan nih, misalnya 2 menit ke depan nih, apa sih yang harus dilakukan oleh murid tersebut. Nah, cara ini tuh bisa membantu murid kembali fokus tanpa merasa tertekan gitu kan. Nah, Jadi alih-alih kita marahnya kita harus ini ya. ya, terus menegur gitu kan, tapi tidak terlalu keras gitu, tidak merendahkan juga. Cukup dekati murid tersebut, terus beri arahan gitu supaya lebih fokus untuk mengikuti pembelajarannya. Jadi balik lagi ke pentingnya kita apa namanya? Apa Mendekati murid gitu kan. namanya tuh? Perhatian lah, Ya, perhatian mereka khusus perhatian. lagi kan. Jadi gitu tuh kalau misalnya ada murid yang tidak fokus kita samperin kan, kita tanya kayak mana, apa tugas yang mau ibu kasih tadi, udah sampai mana misalnya gitu kan. Ya kan dia fokus lagi tuh, apa nak ngerjain tugas yang gitu lah. Itu lah contoh kecil lah. Ya itu untuk masalah umum yang pertama itu. Untuk masalah yang kedua itu ada dominasi dalam kelompok. Ada siswa yang aktif dalam satu kelompok gitu kan. Nah, kalau hal tersebut terjadi itu guru bisa mengatur ulang peran dalam kelompok tersebut. Murid yang terlalu dominan itu bisa diarahkan menjadi penanya agar memberi kesempatan kepada teman lain untuk berpikir dan menjawab. Selain itu, aturan giliran berbicara juga penting agar semua mendapat kesempatan. Misal nih kayak di kelas kita kan itu ada Salva, Andin yang sering ngomong ya. iya menjelaskan, menambahkan atau menjawab pertanyaan gitu kan. Nah, kita tuh bisa membaginya, mengaturnya gitu untuk memberikan kesempatan kepada yang lain untuk memberikan pertanyaan atau menambahkan jawaban itu. Enggak semuanya harus Salva dan Andin gitu. Nah, untuk murid yang pas itu menurut kalian kayak gimana caranya? Mengatasi murid yang masih. Iya, Dalam satu kelompok. ya. Pertama kita tentunya yang kau bilang tadi, kita buat kelompok kecil. Mungkin bisa kita dari 3 sampai 4 orang deh. Ya. Jadi kan nanti kita bilang ke murid tuh tentuilah kayak mana bagian mana. Jadi sehingga murid tuh terlibat. Jadi dia ada kayak tanggung jawab dia masing-masing lah kan. Aku harus ini kerjaku. Jadi tidak ada itu murid yang bakalan pasif. Jadi dia ada tanggung jawab, oh ya, aku harus selesai deh yang ini tugas aku kan. Kan nanti dikasih tuh tugas sama. Kau cari yang ini, kau ngelakuin ini, nanti kau yang ini, oke, ya kan? Jadi tidak ada itu bakal cerita yang pasif dia. Kan kalau misal kelompok besar kan misalnya 5 sampai 10 orang kan itu banyak yang pasif. pasif karena dia merasa wah udah ada kerja dia kan itu sudahlah nunggu belah kata dia kan. Mungkin gitulah. Dan sebagai guru tuh emang sudah tuh jangan kalau kelompok kan kita buat tim kecil nih, buat kelompok 3 orang sudah tuh yang pintar-pintar itu semua janganlah kita bagi-bagi. Jadi kita sebagai guru juga harus paham kan kemampuan semua murid yang kita ajar tuh kan. Jadi kita bisa paham kamu sama ini cocok kan. Nah. Jangan yang pintar-pintar be, nah. Mentang-mentang dia sering main sama ini itulah jangan. Itu. Nah, terus masalah yang keempat ini misalnya dalam suatu kelas nih ada beberapa kelompok. Terus ada misalnya ada satu kelompok dengan kelompok 2 misalnya itu lagi ada konflik gitu, saling bertanya-tanya. Terus terjadilah debat gitu kan. Itu gimana sih cara mengatasinya? Debatnya dalam hal apa? Positif apa gimana? Dalam pembelajaran atau gimana? Masa ribut tentang masalah pribadi apa gimana? Apa dalam pembelajaran? Ya dalam pembelajaran itu mungkin ada saat presentasi gitu kan. Nah, Ada yang tidak setuju dengan pendapat Ada yang ini, pro dan kontra ada yang itu. pro dan kontra. itu malah bagus tuh.
Jadi Karena kita sebagai guru tuh menengahkan sama membenarkan be apa kayak memberi tambahan lah, Iya. menjelaskan apa penguatan gitu lah kan, pemahaman gitu. Jadi bagus kalau apa murid tuh berdebat dia tentang pembelajaran kan. Sehingga Jadi itu juga bis- membuka pola pikir Nah, itu. kritis, jadi dia Bisa berpikir kritis. juga meningkatkan skill komunikasinya kan, karena dia berdebat tadi kan. Nanti cek orang bagus. Sabar. Udah gitu lah. Nah, jadi itu kalau terjadi konflik tuh bisa kita menghentikan dulu sesi debatnya gitu Mungkin kan. Terus kalau ada kondusif lagi misalkan, Ya. lah apunan sampai Ya. nah bisa kita hentikan sampai Ya. sama itu kita menggunakan pendekatan sederhana seperti stop retort atau berhenti, tenangkan diri lalu berbicara. Nah, setelah itu guru membantu murid dalam debat tersebut memberikan penjelasan tentang apa yang didebatkan itu ya. Mengatur ulang peran. Nah, jangan pula kita sebagai guru nanti kita menganggap kelompok A ini yang benar, kelompok B yang salah. Ya. Enggak kayak gitu kan. Jadi kita tuh beri yang dikatakan kelompok B benar, sama A juga benar, tapi kita pakai tapi kan apa? Jelasin inilah. Jangan menyalahi kan. Kalau misalnya disalahkan nanti muridnya malah ini kan malu kan, merasa dipermalukan. Nah, jadi intinya tuh dalam situasi seperti masalah-masalah tersebut tuh respon guru tuh harus singkat gitu kan, tenang dan juga tidak berlebihan gitu, tidak memarah-marah gitu. Nah, jika guru terlalu lama menanggapi satu masalah, justru akan mengganggu alur pembelajaran. Waktu pembelajaran itu jadi habis itu kan. Oleh karena itu, fokus utama tetap pada mengembalikan kelas ke kondisi belajar yang efektif. Kesimpulan aja, siapa mau baca kesimpulan? Tidak tahu, saya buat kesimpulan. Semua soalnya. Aku mau baca. Baca. Bisa, nggak kuat. Kesimpulan. Hah? Aku. Ada es tapi Banyak ya. Mungkin itu dari bab ini. Nanti dari Pak Bini ya kita simpulkan saja ya. Bab ini mungkin menegaskan bahwa keberhasilan pembelajaran di sekolah dasar mungkin tidak hanya ditentukan oleh kualitas desain pembelajaran saja, tetapi sangat bergantung pada manajemen kelasnya. Seperti kita bahas tadi kan tentang manajemen kelas semuanya kan, Ya, manajemen kelas. yang dirancang secara proaktif, sistematis dan terintegrasi. Manajemen kelas yang efektif berfungsi sebagai fondasi agar seluruh komponen pembelajaran mulai dari aktivitasnya, interaksi hingga pencapaian tujuan dapat berjalan optimal dan mendukung Mendukung yang lain. deep learning. Pendekatan mendalam. Mungkin utama dari babnya adalah pentingnya pencegahan dibandingkan reaksi. Guru itu dituntut untuk merancang sejak awal aturan intinya, rutin dan prosedur serta transisi yang jelas dan konsisten. Dengan demikian kelas itu dapat berjalan lebih tertib, efisien dan minim gangguannya. Karena itu juga pengelompokan muridnya harus disertai dengan struktur yang kuat, termasuk pembagian peran dan akuntabilitas individu, agar setiap murid terlibat aktif dan tidak terjadi dominasi maupun sikap pasif. Bab ini juga menekankan integrasi dukungan perilaku positif, di mana guru tidak hanya mengoreksi kesalahan, tetapi juga secara aktif memperkuat perilaku yang diharapkan melalui strategi seperti penguatan, prakoreksi, dan pilihan terbatas. Pendekatan ini harus dibangun di atas relasi guru dan muridnya yang hangat namun tetap profesional, sehingga menciptakan iklim
iklim belajar yang aman, inklusif, dan menghargai keberagaman. Mungkin kemampuan guru dalam memproses masalah kelas secara cepat, tepat, dan profesional menjadi kunci utama untuk menjaga fokus dan pembelajaran. Semua strategi tersebut harus terhubung langsung dengan modul ajarnya atau RPP dan terus diperbaiki melalui refleksi berbasis praktik. Dengan demikian, manajemen kelas bukan hanya sekedar pengendalian perilaku, melainkan strategi pedagogis yang esensial untuk memastikan bahwa setiap murid dapat belajar secara maksimal. Jadi pada intinya tuh bahwa manajemen kelas itu merupakan fondasi umum dalam apa kan proses pembelajaran kan. Nah, jadi pada intinya tuh mungkin ya proses pembelajaran tuh harus teratur kan, betul. harus terstruktur gitu kan. Nah jadi guru tuh harus mampu bersikap produktif, proaktif, harus aktif kan, terus merancang rutin dan prosedur yang jelas, mengelola transisi dengan baik, serta menciptakan pembelajaran yang inklusif dan berpusat pada siswanya kan. Tidak hanya berpusat pada guru menceramah. Nah, jadi kita sebagai guru tuh emang harus aktif gitu kan. Harus emang diperhatikan yang murid tuh kan. Sintaksnya apa? Langkah-langkahnya tuh harus jelas juga. Iya, sintaksnya tuh kan. Nah, mengelola transisi tadi dengan baik kan sehingga tidak terbuangnya waktu, menciptakan pembelajaran yang inklusif dan berpusat pada siswa tadi, dukungan terhadap perilaku positif tadi tuh, sehingga kita sama murid tuh menjalankan hubungan yang baik lah dengan murid kan, sehingga murid tuh bisa senang belajar sama kita. Kamu ini malas lah, enak belajarnya mau kan gitu kan. Nah, seperti itulah. Jadi belajar itu lebih efektif dan bermakna lah, jadi kan. Jadi sebagai calon guru SD kita nih tidak hanya dituntut untuk menguasai materi dan pembelajaran, tapi juga harus mampu mengelola kelas dengan baik. Karena pada akhirnya kelas yang terkelola dengan baik itu akan menghasilkan pembelajaran yang tidak hanya efektif, tetapi juga bermakna bagi setiap siswa. Nah, mungkin itulah dak. Apa gitu dak? Diskusi kita pada malam hari ini pada bab 9 ini dak. Mungkin sudah cukup sekian dari kami. Ya. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigatou gozaimasu.